Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada saudara pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, juga kepada para subscriber dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah Al-Wahid. Mudah-mudahan perjumpaan pada hari ini bisa menambahkan tali persaudaraan, tali silaturahmi diri saya kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya akan yaitu membahas ataupun mengupas tentang video-video yang ditampilkan oleh para youtuber, baik itu konten horor, konten komedi, ataupun konten misteri, konten memasak, dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang youtuber tentu paham betul bagaimana dalam aturan-aturan di dalam per-youtuban. Bagi Bapak Ibu yang bukan seorang youtuber, hanya sekedar sebagai penonton ataupun sebagai pemirsa, kurang begitu paham tentang peraturan-peraturan di dalam kita mengikuti partner YouTube. Sedikit kita mencuplek, yaitu satu video yang dilakukan oleh seorang youtuber terkenal, yaitu beliau Kang Ujang Bustami ataupun Gus Samsudin ataupun Mas Karyo ataupun Gus Idris dan lain sebagainya. Masih banyak lagi youtuber-youtuber yang berkecimpung di dunia YouTube. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita melihat sebuah video dari salah satu youtuber yang sudah mempunyai subscribe lebih dari 5 juta. Beliau adalah Ustadz Ujang Bustami atau biasa disebut sebagai Kang Ujang. Kang Ujang menampilkan sebuah video, yaitu penggerebekan seorang dukun yang sudah mempunyai usia 150 tahun, dan tentunya bukan seorang dukun yang kaleng-kaleng. 2 kali penggerebekan yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami ini belum membuahkan hasil. 2 kali penggerebekan, 2 kali Kang Ujang Bustami tepar ataupun kalah. Kita melihat video yang pertama, beliau Kang Ujang Bustami ini mengeluarkan dari mulutnya yaitu ular. Entah itu ular apa saya tidak tahu. Yang jelas itu adalah suatu binatang, disertai dengan muntah darah. Akhirnya Kang Ujang Bustami melambaikan tangannya ke kameramen untuk melakukan yaitu undur diri, istilahnya mengalah. Dan di video selanjutnya, beliau Kang Ujang Bustami ini mendatangi dukun kuntet ini yang kedua kalinya. Dan ini pun beliau mendapatkan perlawanan yang sangat luar biasa sekali.
Seperti biasanya kalau orang itu beradu ilmu, beradu energi gaib, beradu yaitu metafisik, maka apa yang terjadi yaitu salah satu di antaranya pasti ada yang tumbang. Entah itu dia dalam keadaan muntah darah ataupun pingsan. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami ini yaitu beliau mengalami satu kekalahan di mana dia pun juga muntah darah, di samping itu dia pun juga terkena santet dari mulutnya ataupun dari perutnya ini keluar yaitu suatu binatang ataupun ular. Seperti itulah kinerja daripada yaitu para kuntet-kuntet di dalam melakukan prakteknya, melakukan yaitu suatu kesakitan tanpa menyentuh, maka seseorang yang dituju akan mengalami yaitu suatu sakit yang sangat luar biasa. Ataupun yang dilakukan oleh beliau Gus Samsudin, Jadab Gus Samsudin Blitar, beliau pun juga mengalami sudah berapa kali kekalahan melawan dukun pemuja Dajjal di sebuah gua. Kalau sekedar muntah darah itu suatu hal yang biasa, tetapi para dukun ini tidak hanya sebatas yaitu menyerang dari segi non fisik beliau Gus Samsudin, tetapi di Padepokan itu sendiri juga diserang oleh para kuntet. Melihat fenomena-fenomena seperti ini, bagi para YouTuber ini kita harus melihat secara dewasa apa yang ditampilkan oleh beliau ini, yaitu suatu edukasi. Seperti inilah bentuk daripada memerangi yaitu suatu kemusyrikan, suatu yaitu kejahatan ataupun yaitu suatu hal yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Yang menjadi pertanyaan, apakah video-video tersebut itu adalah video real ataupun nyata? Sedikit saya mengupas. Di atas tadi sudah saya jelaskan bahwasanya setiap seorang YouTuber, apapun yang ditampilkan di layar kaca, baik itu di telepon, HP ataupun di televisi, apabila itu ditampilkan di dalam media yang dilihat oleh banyak orang, itu sudah pasti semua adalah settingan. Kenapa saya bilang seperti itu? Suatu video itu kalau tidak disetting, maka di situ akan kurang menarik. Terutama yaitu seorang YouTuber yang sudah menghasilkan yaitu ekonomi, pasti di situ ada yang namanya settingan, yaitu pembatasan umur. Itu harus disetting dulu. Untuk iklannya itu juga harus disetting. Untuk tampilan thumbnailnya, judulnya itu juga harus disetting terlebih dahulu. Terutama durasi daripada video itu juga mesti harus disetting. Kalau tidak disetting, ya nggak jadi seorang YouTuber untuk ditampilkan di YouTube. Ini perlu kita cermati dan perlu kita pahami. Kalau kita tidak disetting suatu video di YouTube, itu hasilnya tidak baik, dan seorang YouTuber, terutama YouTuber pemula, pasti kurang terkesan cantik, terkesan bagus, sehingga mengurangi para viewer ataupun para penonton.
Jadi saya garis bawahi dengan besar bahwasanya semua video ataupun semua YouTuber ketika dia sudah masuk yaitu jadi partner YouTube, maka kalau sudah ditampilkan di media layar, baik itu handphone ataupun televisi, itu semuanya adalah settingan. Adapun kebenarannya di lapangan, ya, di lapangan di mana tempat dia bekerja, di mana dia melakukan penggerbekan, lokasinya itu saya tidak tahu. Bila Anda ingin membuktikan kebenarannya ataupun tidaknya, itu bisa saudara datang langsung ke tempat lokasinya. Dan resiko Anda tanggung sendiri. Saya sebagai seorang YouTube, meskipun masih YouTube ecek-ecek, YouTube kecil, tetapi saya juga memahami bagaimana aturan-aturan di dalam kita menjadi partner YouTube. Saudara pemirsa dimanapun berada, ketika kita melihat satu tontonan seperti itu, yang menjadi permasalahan, yang menjadi bahayanya diri kita, melihat satu tontonan, kita menimbulkan satu iri, dengki, menimbulkan fitnah, ghibah kepada orang lain, yang barang tentu itu belum benar adanya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau hanya sekedar video dianggap settingan, nah, itu boleh saya memahami dan boleh saya memaklumi. Tetapi apabila kita menampilkan satu YouTube, satu video, itu isinya yaitu sebuah konten yang ghibah, yang fitnah, menghujat, melihat kesalahan-kesalahan orang lain, ini yang berisiko pada diri Anda sendiri. Anda ingin mendapatkan yaitu suatu tambahan ekonomi melalui YouTube. Anda ingin menjadi seorang terkenal, silakan. Tetapi bila Anda membuat satu konten di mana konten itu isinya menghujat, memfitnah, ataupun hanya ingin menjatuhkan orang lain, maka konten Anda ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dipahami kepada para YouTuber yang mencaci maki beliau Gus Samsudin, beliau Kang Ujang Bustami, dan YouTuber-YouTuber lainnya. Apabila Anda tidak melihat satu kenyataan di lapangan, di tempat lokasi, maka berhati-hatilah di dalam mengambil sebuah konten yang Anda tampilkan. Dikarenakan konten Anda dilihat ribuan bahkan jutaan orang, apabila orang itu saling menggibah, maka Anda mendapatkan yaitu suatu amal jariah, amal yang mengalir. Dan apabila konten itu berisikan sebuah fitnah, adu domba, ujaran kebencian, maka saudara sendiri yang akan menerima yaitu karmanya. Saudara permisa yang berbahagia, ini sebuah peringatan bagi kita semuanya, bagi para YouTuber. Marilah kita saling berkarya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Sebagai seorang partner YouTube, menampilkan satu tontonan yang baik, satu tontonan yang mendidik kepada masyarakat, inilah yang diharapkan oleh para penonton-penonton di luar sana yang notabene mereka tidak memahami tentang peraturan-peraturan di dalam per-YouTubean. Demikianlah penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai manusia yang lemah, yang khilaf, yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, saya mohon maaf kepada pemirsa semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.